Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Unit Time. Ya, untuk pembahasan kali ini saya mau menjelaskan tentang perhitungan BPA pasal 21 dengan peraturan terbaru yaitu PP 58 tahun 2023 yang biasa disebut dengan tarif terngiang-ngiang padamu. Yuk, kalau penasaran simak video saya sampai selesai. Ya, namanya saja juga pajak, pasti regulasi peraturannya berubah-ubah. Maka ketika Anda berkecimpung di dunia perpajakan, sepertinya misalkan jadi konsultan pajak, maka Anda harus terbiasa update dengan peraturan terkini. Ya, yang sekarang sedang hangat yaitu PP nomor 58 tahun 2023 dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Yaitu membahas tentang perhitungan pajak bagi karyawan tetap dan karyawan harian. Peraturan ini berlaku sejak Januari 2024 dan seterusnya. Jadi untuk perhitungan pajak di tahun 2023 yaitu Januari sampai Desember 2023 masih menggunakan peraturan lama. Jadi kalau bulan Januari ini Anda masih melaporkan PPh pasal 21 masa Desember 2023 berarti masih menggunakan peraturan lama ya. Jadi untuk PP atau peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini khusus untuk bulan Januari ke depan gitu ya. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 PPh pasal 21 itu dikelompokkan berdasarkan TER, yaitu ada TER itu kepanjangan dari tarif efektif rata-rata, yaitu ada tarif efektif bulanan dan ada tarif efektif harian. Biasanya untuk tarif efektif bulanan itu biasa digunakan untuk pegawai tetap. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, Anda bisa lihat tabel ya di depan ini. Jadi tarif efektif bulanan itu ada TER A, TER B, dan TER C. Dibedakannya berdasarkan PTKP ya. Jadi kalau TER A untuk PTKP TK0 atau tidak kawin belum punya tanggungan, TK1 atau tidak kawin punya tanggungan 1 orang, dan K0 sudah kawin dan belum punya tanggungan. Di mana besarnya PTKP yaitu sebesar 54 juta sampai dari 58.500.000. Kalau Anda kesulitan kira-kira saya ini masuk TER A, B, atau C, maka lebih mudahnya Anda menghafalkan berdasarkan besaran PTKP-nya. Jadi, kalau TER A itu untuk besaran PTKP 54 juta sampai 58.500.000, berarti pakai TER A. Tarifnya mana gitu ya? Untuk TER A tarifnya yaitu dimulai dari 0%. Jadi untuk penghasilan 0 sampai dari 5.400.000 maka tidak dipungut PPh. Sedangkan untuk penghasilan di atas 5.400.000 sampai dari 5.650.000 menggunakan tarif 0,25%. Dan di atasnya lagi ada dengan penghasilan 5.650.000 sampai dari 5.950.000 maka tarifnya 0,5%. Ya, jadi tarifnya banyak sekali berdasarkan tingkatan penghasilan. Kalau Anda menghafalkan pastinya akan pusing sekali gitu ya. Maka lebih baik Anda menyimpan tabel tarif efektif bulanan ini digunakan untuk panduan dalam menghitung pajak pegawai tetap sebuah perusahaan ya. Jadi ketika ada gaji yang berbeda-beda Anda tidak kesulitan dalam menghitungnya. Atau mungkin kalau perusahaan sudah membuat aplikasi berdasarkan tarif efektif bulanan terbaru ini maka akan lebih mudah lagi pastinya. Ya, sedangkan untuk TER B yaitu untuk PTKP TK2 atau tidak kawin tanggungannya 2 orang, juga TK3 yaitu tidak kawin tanggungan 3 orang. Selain itu K1 atau kawin sudah punya tanggungan 1 orang,
Selanjutnya K2 yaitu kawin punya tanggungan 2 orang. Di mana besarnya PTKP sebesar 63 juta sampai dari 67.500.000. Jadi lebih mudahnya untuk menentukan mau menggunakan TER A atau TER B yaitu berdasarkan besarnya PTKP. Jadi kalau PTKP Anda yaitu sebesar 54 juta sampai dari 58.500.000 maka gunakan TER A, yaitu gunakan tabel TER A. Sedangkan kalau PTKP-nya 63 juta sampai 67.500.000 maka gunakan TER B. TK atau K mana ini ya masuk TER A, B atau C, maka lebih baik Anda kelompokkan berdasarkan besarnya PTKP tadi. Untuk TER C yaitu K digunakan hanya untuk PTKP K3 yaitu sudah kawin dan punya 3 tanggungan. Besarnya PTKP sebesar 72 juta ya. Dimana tarif TER C 0% atau tidak dikenakan pajak jika penghasilannya 0 sampai dari 6.600.000. Akan dikenakan tarif 0,25% untuk penghasilan di atas 6.600.000 sampai dari 6.950.000. Kemudian akan dikenakan tarif 0,5% untuk penghasilan di atas 6.950.000 sampai dari 7.350.000 rupiah. Dan seterusnya. Jadi itu pengelompokan ya. Jadi berdasarkan PTKP-nya ya. Jadi berdasarkan besarnya PTKP tadi dia mau pakai TER A, TER B atau TER C itu ditentukan dulu terlebih dahulu PTKP-nya yang mana ini. Berdasarkan PTKP kita kelompokkan dia masuk TER A, B atau C. Dari TER-TER tersebut kita bisa menentukan penghasilannya dan menggunakan tarif yang mana. Itu perhitungan untuk Januari sampai November. Sedangkan untuk Desember perhitungannya sama seperti peraturan lama, yaitu kita hitung dulu penghasilan bruto dikurangi pengurang, kemudian disetahunkan ya, dikurangi PTKP, baru cari PPh pasal 21 setahun begitu. Sama. Jadi kita kalau di bulan Desember kita tetap menggunakan tarif pasal 17 di mana ada tarif 5%, 15%, 25% dan sampai 35%. Tapi kalau yang Januari sampai November kita menggunakan tarif TER tadi, ada A, B dan C begitu ya. Selanjutnya untuk tarif efektif harian bagaimana gitu ya. Untuk tarif efektif harian itu tidak dikenakan pajak jika penghasilan perharinya yaitu dimulai dari 0 sampai dari 450.000. Selanjutnya jika penghasilan perharinya sudah di atas 450.000 sampai dari 2.500.000 maka akan dikenakan tarif 0,5%. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara perhitungan TER atau tarif efektif bulanan dan harian maka bisa simak atau ditunggu video saya selanjutnya. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.